Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalin bentar ada yang nusuk. Oh iya, ini ketok ini. Iya lah, kalau duduk bodoh kan. Ini tadinya ular gua. Tadinya ular. Ular, saya jual ularnya. Ya ini mau bukan acara kita kongko aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Batal. Oh videonya. Oke guys. Anjay. Ayo ngomong aja dulu. Ya, kita takut ngomong aja. Yang betul bukan anjay. Anjay. Udah nanti ketemu Jim. Bagaimana tahu itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi man syaa'a bil ma'asyiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu. Amma ba'du, yang mulia segenap para alim ulama, para habaib, para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua, para guru-guru yang ada di belakang saya, mohon maaf nggak tersebut namanya, para habaib, mohon izin, Habib, bukan nggak kaji, memang belum kenal namanya, dan segenap pengurus DKM Musola Nurul Hidayah, memang saya kan, dan panitia penyelenggara peringatan Pekan Muharram 1442 Hijriah, dan terkhusus yang sama kita muliakan dan kita banggakan guru kita bersama, yaitu guru kita yang tercinta, yang sangat dimuliakan sama guru-guru yang lain, dan termasuk saya. Beliau guru saya, abang saya juga, Al-Mukarram Sohibul Fadilah Ada ilallah Ustadz Kiai Haji Aang Kunaifi Sokri, SPDI iya, SMMMBA. Kita doain beliau biar sehat terus, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita semua. Saya bangga sama beliau. Beliau adalah khadimul majelis silaturahim malam Selasa, jadi ngajinya malam Selasa doang, malam-malam yang lain gak ngaji. Ustadz Haji Ahang Kunaifi ada. Insya Allah kumpulnya kita, hadirnya kita malam ini, buat cecek nangka Belanda, becek-becek gue jalan juga. Malam ini kita berkumpul silaturahim di majlis MS guru kita tiap malam Selasa. Mohon izin Guru Habib, saya baru kali ini bisa nyambak kemari. Tadi Guru Aang udah bilang bahwa saya sebagai ketua MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Fahmi Tamami kepanjangan dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, di bawah kepemimpinan yaitu Ayah Ki Haji Roma Irama. Beliau ketua umumnya dan pendiri, salah satu pendiri dari Fahmi Tamami adalah imam besar kita Habib Al-Mahbub Al-Habib, dan kemudian juga bagi beliau ketua DPC FPI Babelan. Guru ya, jangan takut, kita dibilang guru, jangan takut, biar kita kurus kecil nyai guru-guru. Iyalah, sekarang ini kan bulan September nih kebangkitan PKI ini udah mulai. Iya, kalau Ustadz mau ditusuk, udah ketusuk ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul di sini. Ini mah bukan acara nih, kita kongkong. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun.
Allah bilang dalam Quran, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, a'zamu darajatan indallah, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka orang yang tersebut adalah wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang beruntung. Malam ini kita semua tergolong orang yang beruntung. Pertama, kita tergolong orang yang beriman. Yang kedua, yang berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Harta. Udah santunan, udah tadi kan ya? Alhamdulillah, harta yang kita keluarin buat yatim. Kita patungan panitia semuanya ngajak kita buat santunan yatim. Yatim jangan macam-macam kita yatim. Yatim doanya langsung menembus aras. Jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah. Doanya yatim top macam-macam sama yatim. Nih saya udah nggak punya bapak, yatim. Macam-macam saya. Ntar santunin saya. Bukan diusap, diuyuk. Bikin dubal. Jadi orang-orang yang beriman, yang berjihad di jalan Allah, termasuk kita yang malam ini berjihad di jalan Allah. Ngapain? Jalan berangkat nyari ilmu. Kita nyari ilmu, kumpul sama guru. Sekarang ini banyak orang yang ogah nyari ilmu. Almarhum wal maghfur CS, sahabat CS, sahabat yang sangat kental sama al-maghfurlah Ki Haji Nur Ali. Beliau luar biasa, pernah bilang apa? Nyari ilmu susah, tetapi manfaatin ilmu lebih susah. Maka malam ini kita nyari, ngapain itu bocah? Ya sehat nih. Ngapain urus foto lagi? Ya gitu. Ijain aja, viralin. Ntar juga dikata radikal. Tangkap dong, tidak tangkap, tidak tangkap. Hai deh. Enggak kapung. Anak radikal. Menteri Agama ngomong radikal mulu. Yang lain sesuai banget. Syukur dia kena COVID. Ya lu ya. Bikin video sini itu tapi lama-lama tidak tahu. Artinya apa? Kita datang kemari, kita ngumpul ngaji kok, nyari ilmu. Kenapa? Karena kita nuntut ilmu diwajibin. Udah paham semua kita. Rokin alipo itu angin itu kan. Nuntut ilmu dari mulai kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah di bedong sama amil habis deh. Baru kali ini jarang ngadepin tiang. Lurus banget tiang muka lu. Biarin jadi bingung kamera. Artinya apa bang? Kita masih muda. Kumpul begini nyari ilmu, nggak ada ruginya kita buat bekal. Kenapa? Sekarang tantangan anak muda berat, jujur aja. Saya bangga anak-anak MS mau ngaji kemana aja nyampe, tiap malam puasa kumpul di pengajian. Bahkan yang ngisi guru-guru besar, wah dari luar negeri mari nyampe. Saya Amar, lu dari Yaman, oh Palestina ya. Saya juga dari Yaman, mana adanya Yamin. Orang-orang hadroh nyakin tawa supaya imun naik. Mana hujan begini imun yang duduk. Ini kerja di rumah sakit nih beliau ngomong saya di Ananda physical distancing. Emang ada corona nih? Banyak ada corona. Ini kita ngaji begini kenapa? Karena kita dibanggain sebagai pemuda. Dulu Bung Karno pernah bilang, berikan saya pemuda, 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Wah luar biasa. Sekarang pun Tilek berkata, berikan aku 10 pemuda, akan aku jadikan boyband.
Bener bang, Rasulullah bangga dengan anak-anak muda. Dulu Rasulullah pernah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun kau jadikan panglima perang? Apakah kami yang senior nggak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua merasakan muda, yang muda belum merasakan tua. Tahu yang muda-muda, kita bangga. Masya Allah, ini anak ABG semua. Yang tapi habisnya nggak alay di sini. Anak-anak MS jangan alay. Kalau alay udah parah. Dari ngomong aja juga gak jelas. Wow, boy, beneran siang banget. Aduh kacau. Ya Allah. Jadi Rasulullah bangga dengan anak-anak muda. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpinnya akan datang. Kita nggak tahu yang hadir semua di sini. Jadi kiai besar. Insya Allah manfaat ilmu. Ilmu yang begini nggak dipelajarin dalam sekolahan, nggak ada. Kalau di sekolah-sekolah umum, ya pelajaran agama paling 2 jam seminggu. Itu kalau gurunya datang. Kalau gurunya kagak datang, aku belajar. Karena sekarang buat yang sekolah kalau sekolah udah di rumahnya daring. Iya. Lebih banyak main. Kenapa Pak Bu? Ilmu manfaat itu susah. Nanam padi, rumput ngikut. Tuh guru saya bilang, nanam padi, rumput ngikut. Tapi nanam rumput, padi luput. Artinya, tanam siapa gurunya? Al-Maghfurah Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali gurunya siapa? Abuya Kiai Haji Guru Marzuki bin Wirsad Cipinang. Abuya Guru Kiai Haji Marzuki gurunya siapa? Di Mekah. Ada luar biasa. Ada sanad keilmuannya. Enggak bakalan masuk Wahabi kan? Enggak bakalan. Nah, jangan ngaji kalau jangan di Google mulu. Ikutin tuh di YouTube banyak. Jenggotnya sudah ada. Ini 3 lembar jenggot. Iya, ini jenggot 3 lembar nggak sunnah. Yang sunnah tuh jenggot yang lebat. 3 lembar ngapain dipiara? Baru mulai itu. Alhamdulillah terima. Ntar bayarin guru. Pakai obat dari Cina ada. Biar tebal jenggot. Namanya Daiso. Ini di toko bancun Cina. Daiso. Gue yang ngomong, gue aja. Ini kita ngaji mah nggak ada ruginya. Kumpul yang muda-muda. Mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, jadilah pemuda yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Dan terakhir satu, mampuis. Udah mampuis habis. Luar biasa guru Aan perjuangannya. Ini yang mesti kita dukung. Ini yang mesti kita jaga, guru-guru kita, ulama kita. Sekarang udah jelas. Ngapa ulama mulai ditusuk? Dilihat itu ngaku ya gila. Berarti yang kagak demen ulama orang gila. Benar? Pokoknya yang kagak demen ulama, yang kagak demen Habib Rizik, gila itu dia. Benar? Suwek banget. Dia nggak nyangka dan nggak berpikir bahwa yang merebut kemerdekaan negeri kita ini, yang berjuang merebut kemerdekaan, ulama kok. Kebanyakan ulama semua, kiai dengan santrinya, dengan pesantrennya, siang perang, malam perang. Luar biasa bang, malam ngaji, siang perang, malam ngaji. Berjuang merebut kemerdekaan dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa. Tapi kenapa sekarang ulama kita dikatain anti Pancasila? Kan suwe. Pancasila itu sebelum adanya dalam tahlilan, lihat orang meninggal 7 hari 3 hari yang dibaca apa? Kulhu. Berarti maknanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kulhu yang dibaca. Benar? Yang kedua kemanusiaannya adil dan beradab. Orang yang tahlil datangnya lihat, masya Allah, adil dan beradab, duduknya beradab sampai salaman. Yang tua, yang muda pada salaman, duduk bareng, beradab duduknya, bersilah semua. Benar? Yang ketiga persatuan Indonesia, tahlil udah ngajarin bersatu kompak semua, yang muda, yang tua, yang kaya,
nggak ada yang sama, rata semua sama, nggak ada yang beda di situ. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang mimpin tahlil, pernah ada yang mimpin? Ada, mimpinnya pun hasil musyawarah. Siapa yang musyawarah? MC, Ustaz, baca tahlil, Ustaz yang ini, baca doa, oke? Ya. Bagaimana? Deal, musyawarah dulu. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua jamaahnya. Kenapa adil? Basicnya sama. Semua sama, Pak. Isinya kentang, bihun sama, semua ada daging. Cuman yang namanya adil nggak semuanya rata, bener kan? Kita punya anak SMP, ongkosin dong coba. Dia punya anak SD, ongkosin goceng. Itu namanya adil. Makanya Ustaz beda biasanya. Dua, tiga. Makanya hormati guru ulama kita. Kadang-kadang Ustaz di kampung boro-boro dihormatin, ya Allah. Ngundang diadakan tadi, ngundangnya selamatan. Hari ini ngundang, hari ini berangkat. Apa Indonesia selamatan dan ini kita kaulan, baca manakib juga kali balik. Udah memurung mulut kita. Manakib saya sama dibaca. Tahlil juga kita, Yasin kita yang mimpin juga. Doa terakhir kita juga, wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ulang besek antuk. Kalau tuh besek dalam telur ayam negeri mau bibu. Di amplopnya 15.000 soalnya. Bagaimana usaha mau gemuk? Bener beda lah, ustaz sama ustaz aja di kampung beda. Gemuk-gemuk kalau ustaz aja begini akan gemuk. Ibu-ibu selawatan masukin, bener. Ada kotak lewat masukin, gorengan seragam masukin loh. Gemuk ustaz aja, kalungannya 3, satu kecil kalau udah gede buat aja. Berkah dia mah, ustaz ya Allah. Boleh ustaz lekar, minus semangat. Nih, kita hargai, hormati guru-guru kita. Justru guru kita yang ngajarin kita menuju ke orang yang niat dari rumah mau menuntut ilmu, dimudahin jalannya menuju surga. Jelas kok hadisnya. Nggak ada ruginya kita kumpul begini. Kita bakal dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Almar'u ma'aman ahabba. Dikumpulin sama orang-orang yang kita demenin. Siapa kita demennya? Demen sama guru Aang. Ntar kumpul bareng di surga sama guru Aang. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ada. Guru dipanggil duluan. Guru Aang, cepetan masuk surga. Malaikat yang nyuruh. Ntar dulu malaikat. Jamaah MS saya belum nyampe, belum masuk. Udah kali dulu. Saya lihat nggak ada. Malaikat ngomong juga, maaf guru ya, tempat cuma 2 ini. Kalau nggak surga neraka di sini. Udah cek neraka kali, mampir dulu murid lu. Guru bilang-belain sayangnya mau murid, lu bilang-belain ke neraka bang. Gua pas sampai depan pintu neraka ada yang teriak. Dari dalam teriaknya, guru. Dia mah kenal sama gurunya udah gak kenal, udah pada angus. Bagaimana kenalin? Guru masih penasaran aja, udah angus begitu dikorek-korek sama guru coret-coret. Kenalin lah, lu Sin. Kenapa di sini Sin? Ya, Sin. Lu kan ngaji sama gua Sin. Lagi mau ngaji guru, emang ngaji belum udah mau ngomongin mulu guru. Nah, ini nyangkut bebek sama guru. Kenapa bang? Rasul bilang an-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majelis. Mandang wajah guru kita ibadah. Bahkan Rasul bilang an-nazar ila wajhil alim dakhalal jannah. Siapa mandang wajah orang alim masuk surga. Buatnya sekarang kan pada kepo, enak banget Ustaz, tiba mandang doang masuk surga. Kan mandang, kita memandang wajah guru Aang. Guru Aang pernah memandang wajah gurunya. Gurunya mandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi punya gurunya, mandang wajah gurunya. Gurunya punya gurunya, mandang wajah gurunya. Gurunya mandang wajah gurunya. Sampai ke gurunya, mandang wajah gurunya. Gurunya lagi mandang lagi ke gurunya. Gurunya lagi punya guru, mandang lagi ke gurunya, mandang wajah ke gurunya, sampai ke guru-gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam kita mengguru bang. Nih, biar kata guru mudahan juga jual ilmunya banyak lah. Guru kita yang kita merasa tua. Ada yang tua aku ya, ada yang buat ngajar
sunat tadi gue yang mabuk. Nah, ya aku lagunya. Bener bang, kita belajar dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul berdakwah tuh berhasil karena banyak sahabat yang potensial. Wow, keren banget. Yang profesional. Rasulullah itu pandai menginventarisir potensi. Mana buktinya? Sahabat Rasulullah yang terkenal ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada Sayyidina Ali. Ada Abu Bakar. Abu Bakar siapa ini? Adalah orang tua, merangkap mertua sahabat Nabi, tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Orang tua yang bagaimana? Yang bijaksana. Majelis silaturahim kalau pengen berkah jangan pernah tinggalin orang tua. Datang orang tua yang bagaimana? Yang bijaksana, minta pendapatnya. Kenapa? Orang tua lebih banyak makan asam garamnya. Bener kan? Rasulullah punya Sayyidina Abu Bakar, luar biasa. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Siapa ini? Jawara, jenderal jawara, berani berjuang. Setan aja takut sama Sayyidina Umar, saking galaknya luar biasa. Kita perlu Sayyidina Umar sekarang. Singa Kerawang, Singa Podium, luar biasa beliau. Bener kan? Udah, iya, perlu ada Umar. Anak muda ngaji lo, ada yang gangguin lo laporin sama gua. Lu macam-macam buat ya, yang gangguin lu ngaji, gua bacok batang lehernya. Jawara, berani buat Islam. Amin. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa itu? Bangsawan, hartawan, bisnismen, duitnya banyak. Sayyidina Utsman kaya, hartanya habis untuk diperjuangkan buat dakwah Rasulullah. Masuk susah sekarang nyari Utsman. Susah, dari donatur susah sekarang. Ada kaya pelit. Medit korek mobil gasiran pagar kuning boleh nyata. Banyak orang-orang kaya biarin antepin bangtar, duitnya habis makan sama dokter semua. Jantung mobil satu, enggak, liver habis makan sama dokter semua diambil gitu. Karena pelit orang kaya bantu acara begini kenapa ada Utsman bin Affan ribet. Tong, lu mau ngaji, ayo kurang apa? Air, makanan, minuman buat semuanya, guru-guru, ayo lu laporin sama gua apa yang kurang, mesti ada yang begitu. Dan yang keempat ada Sayyidina Ali. Siapa ini? Tokoh muda, masih muda, berani berjuang buat Rasulullah, buat Islam. Mana perjuangan Rasulullah? Salah satunya Sayyidina Ali waktu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Disitulah kehebatan Sayyidina Ali luar biasa, diuji, terbukti kehebatan Sayyidina Ali. Mau berangkat hijrah malam Pak, rumah Rasulullah dikepung, di pagar betis sama Satpol PP Quraisy. Rumah Rasulullah rapat semua di pagar betis, jangankan orang, tikus udah gak bisa lewat. Rapat semuanya di pagar. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Rasulullah. Apa Rasulullah bilang? Hai Ali, gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar itu kamarku, target utama aku yang mau dibunuh. Tidur. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah saya rela mati, nyawa taruhannya. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Coba anak muda pintar, enggak begitu jawabannya. Anak muda sekarang main. Ali, gue mau berangkat hijrah sama Abu Bakar ya. Lu gantiin tempat tidur gua. Yang mau didengar lu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tua. Nah, berangkat hijrah Rasulullah ditemani Sayyidina Abu Bakar. Kejar kafir Quraisy malam-malam. Wow. Masuk ke gua Tur, mampir, ngumpet di situ. Sebelum masuk Abu Bakar ngomong, Nabi jangan masuk dulu. Emang apa? Sayyidina Abu Bakar, saya duluan yang masuk. Saya periksa dulu, takut-takut ada binatang ngapa-ngapa Rasulullah. Enggak kalau kantuk. Masuk Sayyidina Abu Bakar bersih-bersih gua Tur. Beneran bang, kok tangan ada gigi kali jengking. Malah jengking Arab. Beda. Malah jengking 12. Arab. Apa sih kalau gede? Sakit tangannya, mukanya pucat. Sayyidina Abu Bakar kagak ngomong, diam aja. Ditegur sama Rasulullah, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La tahok, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini, kenapa tangan? Digigit kalau jengking.
dong. Kata Rasulullah, ngomong apa nggak diem, ngomong gimana? Komen, like, and subscribe. Sini Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi nama Nabi, langsung detik itu juga bengkaknya kempes luar biasa, ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Oh, mungkinan bengkak lah. Ini hebatnya luar biasa. Yang kelima siapa sahabat Rasulullah? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang luar biasa, dharma wanita, hartanya habis semua diperjuangkan dengan dakwah Rasulullah. Berjuang kudu ada perempuannya. Hai perempuan, kudu ada perempuan yang berjuang. Acara malam ini kalau nggak ada perempuannya siapa yang masak? Benar Bu? Jangan macam-macam sama perempuan. Perempuan kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama perempuan. Perempuan biar laki gede kayak apapun ditelen. Jangan macam-macam sama perempuan. Kita pengen berjuang semuanya, menginventarisir. MS kudu begitu, kudu ada orang tuanya, jawaranya, anak mudanya, hartawannya. Insya Allah tidak akan ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan, dan tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Siapa yang bilang? Almarhum wal maghfurlah Panglima Jenderal Sudirman bilang kayak begitu. Makanya ketika berjuang luar biasa. Kalau udah takbir nggak ada yang gede, semuanya kecil kecuali Allah. Ketika Guru Aang ngomong takbir, merinding semua. Habib Rizik takbir, merinding semuanya. Lain nama saya. Tahlil. Ya gesek. Ya Allah, ayo kita pengen anak-anak muda kita ngaji, kumpul biar dapat ilmu. Amin. Jangan sampai kita terbawa budaya-budaya yang agak benar. Siapa lagi kalau bukan kita yang ganti-gantiin nanti. Guru Aang masih muda sekarang, masih 30-an 40-an umurnya. 40 atau 50 nih? 40. Masih muda, lagi semangat-semangatnya. Tanya saya nih. Nih. Kepo. Antul guru kita. Anak-anak. Bisa ngambek ya? Ya Allah. Nih, berjuang, kita bakal gantiin kok yang tua-tua, isi di kampung-kampung kita semuanya. Sekarang udah banyak ulama-ulama kita dipanggil oleh Allah. Allah hilangin ilmu dari dunia ini, bukan dihilangkan ilmu begitu saja, tapi dimatikan ya para alim ulama kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Generasi penerus siap gantiin, terjun ke kampung-kampung, masjid, musola isi. Ini salah satu program Fahmi Tamami untuk membina anak-anak muda kita, doyan ke masjid, kumpul di masjid, kumpul di musola. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita ngenes masjid-masjid kita sekarang Pak, jujur aja. Yang ngisi Allah, mohon maaf, aki-aki mulu. Bukan berarti kita nggak demen sama aki-aki, cuman gantiin, ada bagi tugas yang ada anak muda. Engkong jangan azan kong, engkong nih doa aja, kan begitu bagi tugasnya enak. Masa yang azan aki-aki kita perintah? Kesian udah ompong ngempos. Itu namanya dometik, nggak ada giginya dometik. Kesian. Atau ya Allah, tetangga musola ngomong ke bos apa terlepas. Engkong jangan doa yang ntar bagian main dorong sampai jangan gua hati lu apa busen kayak gini. Akhirnya sampai isak begini-gini aja ada bayar sampai isak nggak kelar. Harta mana tuh bisa jadi imam? Nah sebenarnya gue bisa nih, cuma gue kalau berani. Kalau gue berani, cuma kalau bisa. Ini enggak lah. Orang gini dah, kita bagi tugas. Bener banget ya, kok ya. Surah Al-Kafirun itu, wah bisa pergi nggak bisa pulang. Nggak banyak tikungannya. Ayatnya kembang. Ya ayo kafirun ala budu mata budu bantu mabiuna ma'abud wala na'budu ma batum wala antum mabiuna ma'abud
wala na batu, wala sama nama aku, wala na batu, wala na wala antum, yang bisa teriak di belakang lakum. Gua harus ingat ya lakum dinukum walakum. Amin aja. Bukan nggak terjadi bang, terjadi. Ini mah terjadi benar-benar di musola saya. Yang benar orang kagak biasa jadi imam disuruh jadi imam grogi. Baca wati ini nyasar awal asli. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada latihan, ada puasa. Kalau yang anak muda siap ganti kan enak bang. Kita semuanya gak mesti semua jadi ustaz kok, enggak. Yang penting agama sudah tertanam, iman akidah kuat, mantep, alhamdulillah. Kita nggak tahu keluar dari sini dari MS kita ngaji dapat ilmu dari guru Aang, dari pejabat. Kenapa? Kalau dia pejabat beriman, ngerti agama, insya Allah aman. Amanah pejabat. Bisa ngaji, bisa baca Quran, enak. Kalau pejabat bisa baca Quran, bisa ngaji, insya Allah sambutannya juga mantap. Beri salam juga paseh, orang ada ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu macam-macam bang. Ada assalamualaikum Qori kalau baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak punya pikiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Saya tanya Pak. Beda. Orang yang tahu ilmunya bisa baca Quran ngaji enak. Assalamualaikum pejabat luar biasa. Yang nggak ngerti ilmunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji roh. Ustaz ini sebenarnya corona bagaimana sih ini corona? Begitu kan? Ini awal dari mana sih corona ini bisa begitu masuk ke negara kita? Awalnya dari Solo, saya terjadi. Ya Allah, biasa dong. Kita kepengen orang yang punya ilmu, agamanya kuat, imannya kuat, insya Allah mau jadi apa ke depan. Yang penting agama sudah tertanam. Mau jadi bisnismen yang bagus, ekonom yang bagus. Kita semuanya nggak tahu di sini, nggak semua jadi ustaz. Jangan. Makanya ke bapak ibu kalau punya anak jangan semua jadi ustaz dah, ribet. Berebut tahlil kan. Iya, yang atau jadi dokter kan begitu. Yang jadi abri, polisi, insinyur kan mantep. Tapi agama sudah tertanam lebih dulu. Anak-anak MS ntar keluar dari MS udah berhasil, insya Allah ingat sama gurunya. Kalau punya ilmu. Insya Allah bang, nggak ada. Jadi kalau anak-anak kita tahu ilmu agama, insya Allah apa yang dia lakuin paham, bisa diamalin ilmunya, bisa ilmu baca Fatihah aja. Guru saya Al-Maghfur Ki Haji Abu Yazid Muhajir itu bilang, lu bisa Fatihah, lu amalin tuh Fatihah sampai bisa orang itu bisa baca Fatihah, terus diajarin lagi ke orang lain, itu aja lu amalin, pahalanya ngalir terus. Wah Allah, apalagi kita belajar sama guru kita, dibuka kitabnya. Maka dari itu kita nggak ada ruginya bang. Kumpul begini biar kata hujan-hujan, cil. Tantangan memang ibadah kalau nggak ada tantangannya kurang resep. Bener. Majelis MMS nih, majelis silaturahim guru Aang, pasti setiap yang kita lakukan ada aja resikonya. Maka jangan pernah lepas dari resiko. Udah pasti banyak yang ngincer majelis ini. Wah, ini majelis kayaknya radikal nih. Udah catat udah. Ditulis dia malah guru Aang. Udah target nih. Wah, tidak masuk nih.
Jadi masuk. Bener bang, waktu kemarin pilpres aja, nama saya udah dihitungin, dicoret, dicari itu. Bikin haul, tablik akbar, datang rombongan mereka. 8 orang semua intel datang semuanya. Saya bilang ada apa ini pak? Pak saya mohon maaf, ini bikin acara malam ada apa? Begini acara apa? Nanya-nanya semuanya. Ngapa emang? Ini kayaknya yang diundang kalau dua semua kayaknya suwe banget. Emang apa? Polisi atau? Apa maksudnya tujuan begitu nanya? Saya begitu, saya nggak takut. Kalau kita buat benar nggak bakal takut bang. Takbir. Kalau kita ke dalam kebenaran nggak bakal takut. Apalagi imam besar kita udah mesen begitu. Ya berjuang agak berjuang tetap mati kok. Lebih baik kita berjuang dalam keadaan mati dalam keadaan berjuang. Kariman au musyahidan itu benar-benar. Makanya masing-masing cara dakwanya. Yang namanya metode dakwah masing-masing. Guru Aang dakwanya begitu, dia enggak galak tegas, bukan galak tegas. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jelas. Kalau saya ngelain dakwanya, dia bagian yang PA. Tapi ketika ada waktunya keras ya keras, waktunya kasar kasar. Kenapa? Karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Belum takut kita takut semuanya. Ini sekarang kita dicokokin semua bang. Andaikan saja ini Indonesia negeri kita, jujur aja pak, dimulai kan dari mana sih kita bisa begini? Islam bisa dikerebutin, dimulai dari Ahok. Ahok ngucapin salah, ngeremehin Al-Maidah ayat 51. Ya enggak, akhirnya rame kita demo. Bila Islam, demo 1, 2, 3, kita demo. Kenapa pemerintah nggak ngambil keputusan? Harusnya panggil dong Ahok. Saya kalau jadi presiden waktu itu, saya kalau jadi presiden, saya panggil Ahok. Saya panggil Habib Rizik, kumpul bareng, damai. Lu minta maaf sama umat Islam, semua masuk TV, harus di media. Aman bang, nggak ada. Kenapa? Karena kita suara umat Islam nggak direspon. Selalu umat Islam disudutkan terus, dikit-dikit radikal, kan suwe. Siapa yang dikit-dikit Islam mau disalahin? Enak banget. Yang ngomong begitu, dia orang Islam juga, kan sial jangkalan sialan. Oke lah, ayo sekarang saya ngajak semuanya, para pimpinan-pimpinan, para tokoh-tokoh nasional, bikin statement yang enak-enak lah. Jangan bikin statement yang merugikan orang banyak, yang bikin provokasi. Apa itu statement? Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Kan apa hubungannya jenggot sama goblok? Bener? Nggak ada. Jangan bikin statement yang enggak. Itu Habib-Habib kiai-kiai yang ada di Indonesia, itu sekolahnya di ibtidaiyah. Tokoh agama, apalagi tokoh nasional nggak pantas ngomong kayak begitu. Mendingan sholat pakai baju batik daripada pakai baju gamis buat demo. Kan sial diakalin orang. Nyinyir namanya bang. Ada semua rekamannya. Saya udah tegur. Saya datang ketemu sering acara bareng, saya bilang begitu, tetap aja. Sekarang sial nggak ada. NU ya tetap, FPI ya NU. Makanya kita jangan bikin oknum nih ya. Kita kepengen semuanya bersatu kompak. Jangan nyinyirin FPI terus, dikit-dikit FPI. Ini sekarang Ustaz Kiai mau disertifikasi, yang lulus pasti Abu Janda. Kayak dulu nggak bakal lulus, nggak ada sertifikasinya, nggak ada, saya nggak bakalan dah. Yang Abu Janda, orang-orang dia, yang sial jangkalan. Makanya meskipun bukan lupa, ini udah jelas nyata, dia mau ngajakin perang. Kalau kita diem aja, lah, wah, takbir. Ya kita Betawi aja, seriknya aja ogah, serik agak mau. Iya, lu jual kita borong, lu bilang gua gulung. Begitu Betawi bang ya. Artinya apa? Jangan nyari musuh, tapi kalau ketemu musuh jangan lari dong. Kan begitu prinsipnya. Nih kawan selama lapar orang gini. Udah dingin belum makan, kopi dong belum beku. Ayo ini mana ya? Bening apa tuh? Ini jual nagalnya tadi urusan ini. Ayo bro, doain. Ya, panjang umur, panjang kiamat curahnya. Enak guru, langsung jadi presiden guru. Gak ada yang milih lagi kan, jadi presiden. Dan rakyatnya saya tanggung ya. Nih, ayo kita kepengen kebersamaan kita, kekompakan. Kita ngaji terus, semangat terus kok. Kenapa? Karena bekal kita cuma satu, ilmu. Kalau ilmu ada, insya Allah ibadah benar. Amin. Anak-anak muda kita di sini berjuang, semuanya ngaji, nggak ada ruginya. Kita kumpul sama guru kita, hormat sama kiai, takzim sama kiai.
Yang awal-awal kiai siapa bilang? Dulu bapak saya tuh ngaji sama Al-Maghfulah, Kiai Haji Mukhtar Tabroni. Itu jemput ke Kaliabang. Kalau ngaji jemput pakai apa? Jalan kaki. Jemput jalan kaki. Sepeda dituntun. Buat jemput kiai dituntun. Ketika kiai udah naik di atas, jemput berdua naik di atas sepeda. Bukan ditaikin bang, itu sepeda dituntun juga. Guru kita tuntun, sendal dibawa, kitab dibawa, sampai segitunya. Alhamdulillah berkah ilmunya. Orang-orang tua dulu mah bang, makanya kita nyari berkah guru udah susah. Hati-hati. Kita biar kata Allah hormat Allah, tapi di belakang ngomongin dia mau guru mulu pasti ada yang kalah. Saya punya teman bang sekelas, ilmunya luar biasa tuh, bocah belajar, otaknya encer banget, setiap hafalan cepet hafal, ujian cepet lulus, keluar, ulangan hebatnya, kontennya gede-gede mulu. Kita nyontek aja susah, nyontek kamu dia gak dikasih. Guru ngajar nih, guru kiai ngajar, disalahin, maaf kiai bacanya bukan begitu, yang bener bacanya begini, baca kita bapak bagi salah itu pun su'ul adab. Sampai sekarang, ya Allah bu, mohon maaf, harusnya udah punya majlis gede, harus udah banyak majlis taklim, jamaahnya, umatnya banyak, muridnya. Tapi kenapa? Karena su'ul adab sama guru yang begitu, nggak ada keberkahan ilmunya. Saya di pondok membolos mulu terus ini. Ketahuan merokok, setrap. Belum kan merokok. Makanya saya sampai sekarang belum bisa berhenti merokok. Karena belajarnya susah. Belajar merokok susah, dijemur dulu, direndam, dibotakin, makanya belum berhenti merokok. Belajarnya susah saya. Ya Allah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah tidak ngeri, tak sama guru, takut sama guru, diomelin nunduk sama guru. Iya guru, iya guru, iya guru. Alhamdulillah keberkahan datang kok. Dengan begitu akhirnya guru ridho kita mau dihukum. Makanya badar aja udah dibantu. Tapi insya Allah kita semua belajar ilmu akhlak, adab dan guru kita. Mudah-mudahan ini MS berkah terus. Mohon maaf orang ya, baru bisa nongol datang kemari silaturahim ini bukan ceramah bang. Ya ini mah kita kongko karena memang kondisi begini. Alhamdulillah ya MS berjalan terus. Majlis silaturahim kita setiap madrasah, walaupun di markas beliau masih kita sono di mana sih orang ujung harapan ya di Jumalang ya masih di lockdown bro ya, nggak boleh lockdown yaitu kita ngomong lockdown ya lockdown ya, lockdown itu masih nggak boleh, tapi kita alhamdulillah udah ngikutin protokol kesehatan ini, dan pada pakai masker, cuci tangan, dan kalau jaga jarak kalau bisa dah ini ya dah, insya Allah sehat semua dah. Ada orang nenek yang kurang malu juga, nenek kemarin dikasih bansos, nah ini bansosnya ini sembako dari mana potong itu dari corona. Ya, so corona didoain di corona yang buat sehat, juga sih doain. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit. Amin. Ya, naga guru udah lapar bos ya, belum makan ya. Insya Allah Bang Bing ya doain ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semua kita pada sehat, panjang umur, berkah, ilmu kita dapat ilmu yang manfaat. Guru-guru kita doain terusus, guru Aang, guru saya, beliau juga salah satu di divisi dakwah dalam MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Insya Allah dalam waktu dekat SK udah ditanda pelantikan tabligh akbar, Insya Allah di gedung olahraga di bawah Mukti lapangan bola sono tabligh akbar, Insya Allah bersama ayah Kiai Roma Irama yang meresmikan dan bersama Soneta Group. Insya Allah sudah siap gitu ya, yang udah ayah Jom Soneta, jangan ditebak yang gitu lagi. Atau Jom, jangan ditebak, jangan dibayar, karena ceramahnya kagak benar, jangan dibayar. Ya itu aja dah. Banyak kurang, banyak kesalahan, kita baca Fatihah, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang udah pada nggak ada, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Untuk para teman-teman dan para donatur
khusus MS ya Majelis Silaturahim Guru Aang ini yang udah dikeluarin hartanya, tenaganya, pikirannya untuk kemajuan majelis ini. Allah balas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, yang dikeluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah, Bang. Para teman-teman semua, ada teman kita dari Laskar FPI yang malam ini ibunya yang dulu bagaimana sih ngomongnya, ibunya Randy, iya, Laskar FPI yang namanya Randy, ibunya meninggal. Si Randy punya ibunya malam ini meninggal. Iya, jadi Randy ini Laskar FPI yang namanya Randy punya ibu meninggal, nama ibunya Randy, berarti namanya Randy malam ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ibu Midah binti Sedan. Mau sedan kali, sedan mau mobil. Ibu Midah binti Sedan. Ya, Masya Allah, sedan sipil dari Ananda Randy yang bernama almarhumah Ibu Midah binti Sedan, insyaallah min ahlil khair wa min ahlil jannah, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul semaila ruh khususan almarhumah Ibu Midah binti Sedan usuliha wa furu'iha syaulillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabul. Nah, udah ya guru ya, dah ini aja barangkali, dan panitia siapin gesek. Ada siapin buat teman-teman, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga. Dah ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung yang meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Ini aja banyak kekurangan, banyak kesalahan terdalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.